Ya oke guys, kembali lagi bersama gua dan di video kali ini gue sedang bersama Zikoy dan Dipo. Kita akan ngobrolin soal awal mula bisa ada garasi drift nih. Thank you banget loh Mas sudah mau diajak bikin video. Ini agak grogi juga nih jadi aduh. Oh ya, ini ngomongin soal kita tarik ke belakang dulu deh sebelum ada garasi drift. Ini awal mulanya siapa duluan yang mulai tertarik untuk drift nih? Kalau tertarik untuk drift Dipo. Ya, jadi awalnya gue juga nggak sendirian, sama abang gue Bimo namanya. Jadi kita itu waktu itu tahun 2011 apa 2010 gitu ya. Kita beli Nissan Seviro yang udah RB20 DET. Dan itu udah spek drifting. Kita coba latihan lah pakai itu mobil. Walaupun mobil itu cuma dipakai sebentar ya karena zaman dulu kita belum bisa nge-maintain mesin yang udah engine swap, jadi cepet rusak dan lain-lain. Cuma itu mobil pertama kali kita belajar, tapi belum sampai turun ke kompetisi. Bimo duluan yang turun ke kompetisi pakai mobil itu dan pada zamannya waktu itu bisa dibilang Bimo itu salah satu generasi pertama drifting di Indonesia ya. Jadi awal-awal banget, kompetisi juga masih sangat sedikit. Terus di beberapa tahun kemudian kompetisinya udah lumayan banyak. Kalau nggak salah itu 2010, 2011 udah lumayan banyak. Saya beli mobil lagi 200 SX dan kita akhirnya turun pakai mobil itu. Jadi Bimo ada Seviro, saya pakai 200 SX. Nggak lama si Bimo juga beli 200 SX. Akhirnya kita jadi bikin tim yang mobilnya sama, liverynya sama pada zaman dulu itu 2011 ya, 200 SX. Pada zaman itu Ziko masih kelas berapa lu? Kelas 6 SD. 5. Kelas 5 SD. Jadi dia jadi penonton setia kita, selalu ngedampingin dan ternyata dia tertarik juga. Akhirnya pada saat kelas 6, ya kan? Kelas 6 kita suruh dia nyobain mobil Bimo, kita kasih bantal, kita kasih kita jagain ya. Kita tahan itu rem tangannya sama persneling gigi, kita suruh dia bikin donat dan langsung bisa. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD dan pakai mobil itu ya berarti ya? Pakai mobil 200 SX ya? 2JZ gitu. 2JZ. Gue ingetnya Zikoy main tuh pas zaman-zaman gue kuliah S1 itu kalau ada event di Jogja, gue mau temuin mobil lo. Oh gitu. Iya. Sempat ketemu juga gitu. Sempat ketemu dulu, seneng banget tuh foto di like sama Zikoy, udah seneng banget gue. Dan itu belum ada garasi drift tuh pokoknya. Belum ada itu 2012 belum ada. Jauh itu masih sampai ada garasi drift tuh lumayan jauh tuh karena garasi drift baru ada di tahun 2017. Oh, ya. Dan itu berarti kalau juga tuh mulai untuk turun sampai ke tahap lomba itu mulai kapan? Lomba sih dari tahun 2013. Ketika umur gue tuh 13 tahun. Oke. Ikut lomba pertama kali, terus habis itu ya sampai sekarang ikut lomba terus sih. Sampai sekarang. Dulu tuh ada level-levelnya nggak sih? Berarti kalau apa ada minimal umurnya nggak sih sebenarnya kalau untuk lomba drift itu apa? Enggak sih. Bebas aja ya sebenarnya. Mau semua motorsport yang penting kalau di Indonesia punya kartu izin start. Kayak SIM-nya buat anak-anak yang suka balapan. Ada kelas-kelasnya gitu buat drifting, buat go-kart, buat touring. Gitu. Kalau udah punya itu ya nggak punya SIM ya nggak apa-apa itu kan. Karena untuk di track juga ya. Iya. Oke. Nah setelah itu sempet dari 200 SX akhirnya upgrade lagi ya, ganti mobil atau tetap maintenance itu aja? Ganti S14 karena waktu itu mau ikut Formula Drift Indonesia. Kita bangun mobil yang lebih proper lagi yang karena kita udah belajar dari 200 SX kan, apa aja kekurangannya kita benahin lagi di chassis yang baru S14 dengan mesin yang baru 2JZ dan akhirnya kita bisa lumayan compete lah di Formula Drift 2012 itu. Jadi 2012 saya sama Bimo turun, saya tembus ke 32 besar, Bimo tembus ke 16 besar dan waktu itu disiarin di ESPN. Jadi lumayan bangga banget zaman dulu. Kita mobil kita tuh ada di ESPN gitu. Coba kalau dulu untuk animo orang-orang nih tertarik untuk melihat drift atau tertarik lah dengan dunia drifting tuh sebanyak sekarang nggak sih?
Dulu tuh dikit ya, bisa dibilang dikit. Jadi event drifting baru rame itu kalau dia gabung sama event kayak IMS sama event lain, penontonnya baru rame. Dan mungkin karena emang drifting itu terbilang olahraga motorsport yang baru ya pada zaman itu, masih berkembang. Dan kalau sekarang ini udah menurut gue sih udah rame banget sih sekarang. Karena udah ada mungkin ada YouTube juga, orang bisa nonton live. Dan zaman dulu kan kita mau nonton kompetisi drifting itu harus beli DVD option. Belinya di Kinokuniya, itu kita nonton di One Jepang, karena di One Jepang jarang banget posting di YouTube, posting di mereka tuh jual DVD soalnya kan. Sekarang Formula Drift itu udah bisa kita tonton gratis, jadinya orang Indonesia bisa nonton kompetisi yang di luar negeri yang internasional itu secara mudah sekarang. Jadinya mungkin makin banyak lagi orang-orang Indonesia yang suka drifting. Karena makin mudahnya. Kalau untuk bisa bilang gurunya lah untuk belajar, berarti ya itu dari Bimo. Jadi Bimo itu sebenarnya Bimo itu juga lumayan otodidak ya. Dia pas kita beli mobilnya baru kita latihan di situ. Mungkin kita juga belajar online ya, karena zaman dulu belum kayak sekarang ada tempat les drifting dan lain-lain. Jadi kita ngelihat tutorial drifting di luar sana gitu. Belum ada orang Indonesia juga yang buat itu. Belum ada ya. Nah kalau saat ini berarti S15 sudah ada 2 nih masing-masing ya? Ada 2. Ya. Ada 2 masing-masing. Kalau sebenarnya dulu impian lu pada tuh punya mobil drifting yang proper tuh apa sih pinginnya? Ya basicnya mobil apa nih? Apakah beneran S15 yang lu pingin dari dulu? Sebenarnya pengennya S15. S15 tuh kayak awal pertama kali suka banget sama drifting juga gara-gara lihat S15 yang ada di Tokyo Drift. Nah itu jadi suka banget sama S15 di situ. Cuma itu tahun 2005 ya Tokyo Drift. Baru sampai dapat S15-nya itu 2000, pertama S15 itu 2016 sampai 2015. Lama banget tuh. Akhirnya baru sampai menemukan, karena susah kan barangnya. Dapat 200 SX. 200 SX populasinya masih lumayan banyak, S14 lebih banyak. Yang paling susah tuh S15, dan akhirnya untungnya yang namanya rezeki nggak kemana dapat juga gitu. Kalau dulu kan awal-awal sering lihat drift tuh kayaknya banyak bodinya Seviro, cuma di convert jadi Skyline ya kalau nggak salah ya. Itu sempat bikin juga. Sempat ada. Masih ada. Yang abu-abu itu ya berarti? Ya, ada di Opoko. Asli. Kemarin habis dari ini kan, Trabus ada di sana mobilnya. Itu sempat dipakai tanding lumayan lama tuh. Mobilnya sudah lumayan lama dipakai. Cuman pas ganti jadi ke Skyviro itu baru dipakai cuman sekali doang di Jogja itu juga. Itu berarti kayaknya ngeliat itu. Terus akhirnya siapa nih yang punya ide untuk akhirnya bikin channel YouTube ya dengan nama Garasi Drift? Kalau ide awalnya sih Dipo bikin channel YouTube, karena kan emang kita suka bikin video awalnya itu buat Instagram. Terus itu bikin Dipo lagi drifting, gue bikinin dia video. Itu juga iseng-isengan doang awalnya. Jadi kita punya interest yang sama lah di bidang videografi. Terus Dipo waktu itu zaman-zamannya ada YouTuber luar negeri yang bikin YouTube. TJhan ya dulu ya. TJhan sih, cuma yang pertama kali yang memicu gue untuk bikin itu ya The Garage lebih lama lagi. Ada Speed Academy namanya. Nah itu yang benar-benar memicu gue pengen banget nih buat bikin channel YouTube karena dia gitu. Kalau namanya sih dari gue Garasi Drift. Ada ya pasti ada maknanya lah. Maknanya itu apa tuh? Kenapa tiba-tiba bisa udah Garasi Drift aja nih? Maknanya kita bikin semuanya itu kan di garasi. Kita bangun mobil drift itu di garasi. Jadi garasinya ini yang ngasilin mobil drift kita. Yang kita syuting juga di garasi ya, semua passion kita ada di garasi itu. Dan kita pengen ngambil nama yang ada bahasa Indonesianya tapi nggak terlihat apa ya, tetap keren gitu. Dan ternyata pas kita tulisin tuh Garasi Drift keren dan disingkat juga jadinya keren gitu. Berarti itu mulai di tahun berapa tuh?
tahun 2017 bulan Februari. Bulan Februari. Oke. Itu berarti emang aslinya berdua doang tuh awalnya. Bener-bener lu awal kayak ngedit, ngetek, berarti itu berdua ya? Ya. Kalian bikin berdua. Oh, oke. Sampai 5 bulan yang lalu baru dapet editor. Oh. Berarti full ya, emang dari sebelumnya ngerjain apa tuh sendiri tuh ya? Iya, berdua sih. Berdua ya? Oh iya berdua. Oke. Dan emang kebanyakan bahkan kalau lu nge-review mobil temen lu atau apa tuh juga tetap dibawa ke sini ya? Berarti. Iya, bawa ke sini. Jadi kita apa ya? Karena kan mobil itu lebih biasanya yang punya tuh ownernya sayang banget. Jadi biasanya kita towing ke sini, kita review, misalnya dibawa jalan, kita bawa jalan ke tol di depan. Habis itu kita balikinnya, kita towing lagi. Jadi mobilnya aman, nggak ya takut aja gitu kan, karena mobilnya karya orang lain. Iya. Oke, itu juga sebenarnya Z-Coaster tuh setelah ada garasi drift ya lu baru bikin ya berarti. Sebelumnya malah ya? Sebelum garasi drift. Oke, berarti sebelum itu emang awalnya untuk kepentingan itu tuh drift tuh buat towing mobil. Awalnya sebenarnya karena dari sebuah masalah. Kalau kita itu masalahnya kadang kalau ngirim mobil mahal kan. Towing sekali tuh 500.000. Jadi gue ngeliat kayak daripada mahal nih, mending kita nyetowing sendiri. Kita nerima order juga, tapi kalau ada apa-apa kita gratis. Itu awalnya gitu kita bikinnya. Dan ternyata berguna sampai akhirnya bikin channel bisa ngomongin itu ya. Jadinya ada advantage-nya lah di YouTube kita ini. Okay. Kalau total mungkin project car yang pernah lu garap berdua nih, udah ada berapa sih? 10, 20 kali. Enggak, 20. Project apa? Review apa? Project car lu berdua. Belasan. Yang buat giveaway udah 3. Oh iya sih. Evo itu kemarin yang kuning tuh apa? Itu Integra ya. Itu sempat dibawa kemana-mana dulu ya? Sebelum kita jadi giveaway dari Malang. Dari Malang ya. Nah, kalau untuk project car pertama nih berarti apa nih? Kalau dari pertama sampai sekarang deh yang terakhir lagi digarap mungkin. Bener-bener project car yang sempat yang kita kerjain di garasi itu mobil balapnya Zico sekarang 200 SX itu dulu, walaupun dulu kita sering bawa ke bengkel untuk ngurusin mesinnya, cuma itu pertama kalinya megang kunci-kunci, pertama kalinya bongkar-bongkar sendiri di garasi itu mobil itu zaman awal-awal drifting juga. Karena kalau kita gue dulu mikirnya kalau kita bawa ke bengkel terus kita nggak ngerti nih mekanismenya gimana. Terus waktu itu baru beli full set kaki-kaki namanya IKEA Formula, kita pasang sendiri di rumah pertama kalinya tuh. Nah, akhirnya ketagihan untuk ngatik-ngatik sendiri di rumah gitu. Itu pasang berdua tuh apa? Nah, Jiko dulu belum turun tuh, belum turun kayaknya. Masih awal banget drifting dah, awal banget drifting. Berarti awal-awal kayak mulai ya untuk terjun ke dunia yang otak-ngatik gitu tuh juga otodidak tuh itu. Otodidak sih. Kita nggak ada background di otomotif sama sekali, nggak ada nggak di teknik mesin sama sekali, nggak ngerti. Jadi setiap kita misalnya kita mau pasang barang A nih di mobil, kita browsing dulu malamnya gimana cara pasangnya, baru kita pasang gitu. Dan alat-alat itu juga hitungannya lengkap lah ya berarti ya. Kalau untuk masang yang kayak gitu sebenarnya kan bongkarnya cukup rumit nggak sih? Sebenarnya rumit itu kan tergantung gimana ya, relatif ya. Ada yang dulu gua anggap ini rumit gitu, tapi sekarang karena udah makin belajar ke sini, sekarang ini udah biasa aja, udah nggak rumit gitu. Iya, karena udah biasa karena juga. Udah biasa. Karena mungkin makin lama makin kita belajar, ngeliat yang tadinya rumit udah jadi nggak rumit lagi. Oke. Gitu sih. Nah kalau untuk Ziko ini dulu, balik Ziko dulu nih pas awal-awal mulai belajar drift ya kayak ngedonat. Abis itu tahapan selanjutnya yang lu pelajarin apa tuh setelah itu? Setelah itu tahapan selanjutnya awal kan belajar basic ya. Kalau drifting tuh kalau udah bisa basic, tahapan selanjutnya adalah tandem, belajar tandem. Tandem tuh yang berdua gitu kan.
Nah itu yang bagian paling sulitnya. Ibaratnya kalau dari 0 sampai 100 nih kita udah bisa sampai basic itu baru sampai 25 mungkin, baru 25%. Oke. Kalau udah jago banget itu 100% itu 75% saya belajar tandem. Karena itu bagian yang paling susahnya, kita ngontrol mobil, nggak boleh gasnya hilang tapi kita harus tetap nempel, nggak boleh straighten. Itu yang masih sampai sekarang gue pelajarin juga. Itu lebih susah kita di depan apa pas kita di belakang sih kalau kayak gitu? Pas kita di belakang. Pas kita di belakang ya, ngikutin musuh ya soalnya. Kalau di depan kan kayak basic aja kan. Oh iya. Dan tandem yang menentukan menang di kompetisi atau enggak. Mau kita kualifikasi sebagus apapun, tetap tandem yang menentukan gitu. Nah kalau mungkin bagi orang awam bingung nih, kayak sebenarnya ya itu kayak cuma kita ngikutin aja. Nah ada poin-poin yang dinilai juga nggak sih sebenarnya di balik itu? Banyak banget. Apa aja? Aspeknya yang utama tuh ada 4 ya, ada line, ada angle, ada style, sama speed. Tapi speed ini di Indonesia jarang dijadiin alat perhitungan. Jadi yang utama di Indonesia 3 itu, line, angle, sama style. Nah ini subjektif semua kan. Yang menilai orang gitu. Sedangkan speed itu sebenarnya yang paling objektif, jadi harusnya speed juga dalam hitungan gitu. Tapi ya mau nggak mau kita cuma ngandelin 3 aspek ini. Oke. Jadi juri selalu ngejelasin sebelum kompetisi dimulai apa aja yang harus dikejar, line-nya kayak apa aja, angle-nya yang bagus itu kayak gimana, terus style yang mereka mau kayak gimana gitu. Oke. Nah kalau race itu kan kadang juga ada aja lah tiba-tiba trouble ya. Nah biasanya kalau mobil drift nih sering tiba-tiba trouble-nya itu di bagian apa sih? Coba. Random aja ya. Kadang emang di bawah sehat tapi kadang baru dicoba gitu ya bisa ada aja ya. Kadang mesin, kadang kaki-kaki, kadang transmisi, semuanya bisa kena gitu. Hoki-hokian. Dan so far sampai sekarang kita masalahnya beda semua ya. Selama kita punya problem tuh pasti rata-rata tuh beda dan masalah baru terus. Karena emang kompleks ya. Iya. Jadi emang mobil balap itu banyak banget parts yang stresnya tinggi gitu kan. Jadinya yang rusak tuh bisa apa aja gitu. Tapi hampir selama pengalaman ini dibenerin di tempat langsung bisa. Waktu itu ya bisa, ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Ada yang bisa, ada yang enggak. Tergantung apa yang rusak. Oke. Nah sama kayak gue penasaran juga nih. Kan beberapa orang ngambil mobil drift tuh ya mungkin ada ya BMW. Nah lu berdua nggak tertarik kak untuk nyoba ke BMW? Nyoba sih udah pernah. Bikin untuk kayak jadi mobil balap tuh nih gitu? Oh enggak. Gue tertariknya BMW Z4 yang bodinya Supra. Itu tertarik. Karena itu doang satu-satunya BMW yang gue tertarik. Kalau lu kenapa nggak tertarik? Apa? Karena mobil yang paling bagus itu Silvia. Kalau buat tetap Silvia. Mungkin kalau dibilang ada juara apa? Ada statistik mobil apa yang paling sering juara di seluruh dunia ya? Sering juara itu pasti Silvia. Karena faktor apa sih sebenarnya Silvia enak untuk drift? Gue kan maksudnya nggak kurang paham juga nih. Sebenarnya faktornya nggak ada. Semua mobil itu bisa jadi juara. Semua mobil itu potensinya sama aja. Iya. Cuma awal-awal zaman di Jepang dulu baru mulai di 1GP, Formula Drift, dan mungkin di Eropa itu juga baru mulai. Mobil yang tersedia paling banyak itu S-chassis, entah S13, S14, S15 sama 200SX. Jadi orang udah ngedevelop ini dari sekitar 20 tahun atau 30 tahun yang lalu gitu. Jadi dari sepanjang itu ngedevelop, misalnya orang baru mau terjun pakai mobil yang sama, pelajaran yang udah bisa kita ambil kan udah banyak banget, udah puluhan tahun develop dari orang lain yang bisa kita pelajarin gitu. Partsnya juga udah bener-bener advance banget dari develop selama puluhan tahun. Kalau misalnya mobil baru kayak kita anggap aja Supra yang baru itu ngedevelopnya masih awal banget kan. Iya. Itu kenapa menurut gue kenapa Silvia punya advantage yang lebih karena itu. Oke.
Dan lu kan hitungannya punya Silvia ya udah di otak-atik juga. Nah itu kan mobil yang hitungannya rare juga lah di Indonesia. Untuk part-partnya sendiri berarti masih order dari luar dong ya berarti ya? Sebagian order dari luar, sebagian custom. Tapi kebetulan ada beberapa parts yang lumayan mirip sama Seviro, jadi bisa tuker-tukeran. Seviro juga banyak karena platformnya rada mirip-mirip lah di tahun segitu. Oke. Nah kalau dari lu berdua nih sekarang untuk drifting di Indonesia kayak untuk lahannya gitu, untuk latihan, untuk praktis itu sebenarnya udah banyak belum sih? Di Jakarta banyak. Jakarta Dua sih. Bukan di Jakarta juga sih, di Tangerang, cuma ya di Jakarta yang main di situ sih. Belum cukup tapi udah ada untungnya. Beberapa tahun yang lalu nggak ada sama sekali. Beberapa tahun lalu kan masih banyak kayak yang di jalanan lah. Jalanan. Sebenarnya kalau menurut lu berdua nih, kalau yang di jalanan tuh sebenarnya gimana tuh? Sebenarnya ya di jalanan ya. Jalanan umum tanpa diawasi. Gitu. Kalau gue mikirnya drifting itu lahir dari jalanan juga, mau di negara manapun. Jadi kita nggak bisa bilang orang yang drifting di jalanan itu apa ya kurang baik apa gimana, karena di Jepang pada pertama kali drifting itu adanya di jalanan. Iya, malam-malam di jalanan. Malam di jalan. Gitu. Cuma ya mungkin ada beberapa yang membahayakan. Ada di sini kan jalanan juga di lampu merah gitu kan, nggak kayak di jalanan kosong di Jepang sana. Jadinya ya lebih baik udah ada tempat. Nah, zaman dulu juga di Jepang belum ada tempat mereka. Nah kalau udah ada tempat ngapain harus di jalanan gitu. Kalau untuk latihan tuh misalnya di Tangerang tuh yang di dekat BSD itu ya? Ya di BSD ada 2 tempat sih, ada satu di Karawaci juga. Oh itu tuh sebenarnya kalau misalnya kita mau tiba-tiba latihan aja itu tinggal main ke sana atau gimana prosedurnya? Appointment sih, kita hubungi dulu mereka bisa lagi ada kosong apa enggak. Lagi kosong kita bisa latihan di sana, dan hitungan per mobil juga murah, jauh lebih baik lah daripada kita di jalanan. Nih kalau misalkan ada orang ya banyak juga kan yang udah sekarang pengen beli mobil drift lah. Kalau menurut lu berdua untuk pemula ada nggak sih mobil yang bisa dibilang cukup mudah nih untuk latihan? Sebenarnya semua mobil sih menurut gua sama aja. Sama aja ya? Gampang apa enggaknya itu tergantung dari kita cara bawanya aja. Kalau kita udah ngerti ilmu dasarnya, mau semua mobil tuh sama aja menurut gua. Tapi yang jelas kalau mobil yang paling gampang karena udah manual, mesinnya udah mencukupi, terus juga budgetnya cukup, ya kalau nggak Seviro ya 362 itu aja sih. Itu yang paling banyak populasinya dan harganya nggak begitu mahal. Kalau misalnya modifan untuk awal-awal gitu paling nggak apa aja sih yang diubah? Modifan awal-awal kalau mobil udah matic ya, kalau mobil udah manual nggak harus ganti gearbox kan, berarti udah bisa. Paling tinggal LSD-nya aja tuh bagian gardan, pasang LSD atau di las gitu. Iya, di las gardan. Dan udah sih, itu aja kalau untuk bikin mobil bisa jadi drifting ya itu doang. Awalnya. Dan emang teknik yang pertama dipelajarin palingnya donat dulu berarti ya? Basicnya itu ya? Basicnya itu. Nah ini dari Garasi Drift, kira-kira project kedepannya ada apa lagi sih nih? Project terdekat nih, kira-kira ada apa nih? Tahun depan ya, kalau tahun ini Silvia RP26-nya udah selesai 100% rencananya di akhir tahun ini. Jadi tahun depan udah nggak disentuh lagi, dan tahun depan disentuh 86, Chaser, 14. 86 tuh mau digarap juga tuh berarti? Ya, sebenarnya udah mulai kita garap sih, cuma kayak dianak dirikan aja dari kemarin karena ada Silvia kan, ada si Mona Lisa ini yang 86-nya jadi kurang perhatian. Tahun depan rencananya di awal tahun lah kita udah ya target Maret udah jadi tuh mobil supaya bisa lanjutin ke project lain lagi, kan ada S14 juga yang dari dulu belum jadi. Nah, Ziko ada juga tuh. Ziko apa nih? Lu mau bangun apa? Tahun depan Skyline. Skyline ya. Itu kita tunggu aja, nanti bisa tonton di Garasi Drift lah project berikutnya. Nah kalau menurut lu berdua nih, sekarang dunia ya culture mobil di Indonesia lah sekarang ini kayaknya udah berkembang banget dan modifikator tuh makin banyak banget. Nah menurut lu ini awal yang baik untuk perotomotifan Indonesia apa gimana nih? Dari Ziko dulu deh.
Ya pastinya baik dong. Makin banyak yang bikin mobil proper, ya berarti makin bagus industrinya kan. Ya. Tapi harus didukung juga sama ini sih, menurut gue industri di otomotifnya ini harus banyakin dari made in Indonesia-nya. Jadi cuma kalau kita udah bangun mobil bagus nih, cuman semuanya tuh partsnya ngambil dari luar gitu, impor. Nah oleh karena itu ya kita pengen juga ikut membangun industrinya, salah satunya dengan bikin velg sendiri. Even though kita masih jualan kecil-kecilan dibanding sama merek velg luar gitu, tapi ya itu target kita bisa sampai kayak gitu sampai bahkan mungkin velg kita bisa dipakai orang luar. Udah sih, alhamdulillah udah sempat ada yang pakai. Ya satu. Di mana sih, negara mana? Di Amerika. Dia pakai satu. Itu yang penting menurut gue industrinya dimajuin dulu, karena emang modifikatornya udah oke semua. Kalau partsnya pakai parts Indo semua itu bakal jadi lebih keren lagi sih. Made in Indo ya, bukan hanya brand Indo tapi bikin di luar. Dan ini berarti velg udah ada berapa desain ya? Apa baru Ada 2. Udah ada 2 ya? Ada 2 desain. Kita rencananya setahun sekali kita ngeluarin desain baru. Setahun. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa kita obrolin karena ya durasinya juga ternyata udah lumayan. So thank you banget udah disambut di Garasi Drift dan udah mau diajak collab. Sukses pokoknya ke depannya buat project-project berikutnya. Sukses juga. Ya, ditunggu pokoknya project-projectnya ya, dan mungkin next time kita bisa collab dengan konten yang lain lagi nih. Oke. So itu aja guys untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video baru berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.